Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila hadrati jami ikhwani min al-anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin was sahabat wat tabi'in wal ulama'i al-amilin wal musannifin wa jami'il malaikati al-muqarrabin. Khususan Allah Syabdul Qadir Al-Jilani wa Nisa Sanfatah wal Musyahan Tabik Warahmatullahi Wabarakatuh. Ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wa nakhushu khususan mu'allifi hadhal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para bapak ibu jamaah salat zuhur Masjid Al-Hikmah Pengadilan Negeri Surabaya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini setelah sekian pertemuan kita mulai mengupas rukun Islam, mulai dari syahadat, mulai dari sholat, kemudian puasa, kemudian zakat, maka tibalah kita masuk di rukun Islam yang kelima, yaitu haji. InsyaAllah di bab haji ini kita akan mengupas berbagai tema, terutama hal-hal yang berkaitan dengan rukun, wajib, dan sunnahnya haji maupun umroh, yang mungkin akan kita kupas dalam beberapa pertemuan, tidak cukup pada siang hari ini. Di kitab panjenengan, di kitab yang panjenengan pegang, yaitu matan dari Bahjatul Wasail atau Ar-Risalah Al-Jami'ah yang diterjemahkan oleh Mbah Misbah Mustafa, jenengan saged pirsani halaman 17. Halaman 17. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal hajju, lan anapun utawi ki haji, fahuwa mongko iku utawi haji iku khamisu arkanil islami, kaping limane pira-pira rukun Islam. Wa huwa utawi ki haji iku fardun, hukume wajib, ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam, mukallafin kang mukallaf, hurrin kang merdeka. Wa kada lan iku kaya dene mengkono-mengkono haji, al umratu utawi umrah, fil umri ing dalem umur, marrotan kelawan sa ambalan, bisyartil istitaati kelawan nganggo syarat mampu. Waya utawi iki istitaah iku ayam lika yen to miliki sapa iki wong ma ing barang yahtaju kang butuh sapa man ilai marang ma, fi safarin endal fi safari endalem lelungan iki man, ilal haji marang haji, dahaban endalem budale, wa iyaban lan baline. Wa nafaqataman lan nafaqo iki wong talzamuhu kang wajib hu ing iki muslim, apa nafaqatuhu nafaqo iki man, ila rujuihi marang baline iki man. Wa amalul haji lan anapun utawi pira-pira amale haji ku salah satun ana telu, salah satu asya'a iku ana telu pira-pira perkara. Arkanun siji pira-pira rukun, wa wajibatun lan loro pira-pira kewajiban, wa sunanun lan pira-pira kesunahan. Pun kula terangaken sampai di sini dulu. Haji itu
Hukumnya wajib karena dia termasuk ruknun min arkanil Islam, termasuk bagian dari rukun Islam. Sebagaimana kita pahami, haji niku wajib kanggo sapa wae. Satu, yang jelas muslim. Yang kedua, mukallaf. Berarti mukallaf ini dia sudah balighun wa aqilun, berarti sudah balik juga berakal, itu mukallaf. Maka kemudian kalau anak kecil diajak orang tuanya untuk menunaikan haji, maka tidak menggugurkan kewajibannya ketika dia nanti mukallaf. Jadi ketika seandainya ada orang tua ini ngajak karena dibeli Allah rezeki yang lebih haji, istrinya berangkat, dia berangkat, anaknya yang masih 2 tahun berangkat, atau anaknya yang masih 10 tahun berangkat. Tapi kalau sekarang kan tidak bisa, ya. Kalau sekarang tidak bisa, bisanya umroh itu. Kalau haji kan ada batasan umur, yaitu harus 17 tahun kalau haji. Maka ketika seseorang ngajak anaknya yang usianya masih di bawah umur, berarti belum mukallaf, yaitu belum balik, maka ketika anak ini dewasa, maka tetap wajib menunaikan haji, karena haji yang dilakukan tidak menggugurkan kewajiban. Hurin juga merdeka, berarti maksudnya di sini adalah bukan budak, kalau sekarang sudah tidak ada. Maka kalau kita pahami, kewajiban haji itu para ulama sepakat bahwa hukumnya wajib, fardu ain. Tetapi umrah para ulama khilaf. Kalau dalam mazhab Syafi'i memang haji itu hukumnya wajib sebagaimana wajibnya umrah. Tetapi wajibnya umrah tidak menggugurkan kewajiban haji. Jadi sampun berangkat umrah ngoten, terus haji ini pun mboten wajib, mboten, tetap wajib. Tetapi umroh juga wajib, gitu loh. Maka kalau ngomong skala prioritas, ya memang haji dulu. Tapi kalau memang dianggap menunggu lama, kemudian kita pingin bisa ke sana, ya tidak apa-apa, berangkat umroh dulu pun juga tidak apa-apa, bukan sebuah dosa. Maka kemudian ada orang yang bertanya, ayyul afdol, mana yang lebih baik, haji dulu apa umroh dulu? Sama-sama kedua-duanya baik, mau umroh dulu juga baik, mau haji dulu juga baik. Tinggal lihat situasi masing-masing orang. Saya contohkan, kalau orang usianya sudah 60 atau 50, baru dikasih oleh Allah rezeki sehingga bisa daftar untuk haji ataupun umroh, maka ya kalau 50 karo haji reguler antriannya 30 tahun, maka dia berangkat usia 80. Dan dia juga masih mikir nanti saya ini bisa apa enggak, usia saya panjang apa enggak, maka umroh dulu itu lebih baik. Karena lihat situasi kondisi orang juga. Maka dari sini enggak usah bingung aku itu umroh sik apa haji sik, umroh sik apa haji sik, sembarang, enggak apa-apa. Boleh umroh dulu, boleh haji dulu. Bisartil istitoah. Wajib itu apabila memang di situ dia memiliki kemampuan. Lah, kemampuan di sini satu kriterianya adalah ayyamlika ma yahtaju ilaihi fi safari ilal haji dahaban wa iyaban. Dia memiliki sesuatu yang dipakai untuk melakukan perjalanan pulang pergi. Berarti yo nak cara wong umroh, wong haji ya iso bayar melunasi apa itu ya, tabungan apa itu haji itu, lupa saya namanya itu. Pokoknya umpama haji itu 36 juta, maka dia bisa melunasi 36 juta. Kalau umroh harganya 30 juta, maka dia bisa melunasi 30 juta karena sudah tiket PP, sudah makan di sana semuanya. Tapi tidak cukup itu. Hanya uang 36 juta untuk haji atau umroh 30 juta untuk umroh itu tidak cukup, karena syarat yang kedua adalah wa nafaqata man talzamuhu nafaqatuhu ila rujuihi.
dia harus menyiapkan bekal. Orang yang ditinggal itu harus siap. Contoh, panjenengan haji 40 hari, maka salah satu syarat istitoah bukan hanya uang yang berangkat dipakai ke Saudi, tetapi orang yang ditinggalkan harus ada uang yang dipakai untuk sehari-hari selama ditinggal. Jangan kemudian berangkat haji yang di rumah dibiarin, ya itu yang tidak boleh. Berarti dia bukan masuk kategori mustati' atau orang yang mampu. Kemudian kalau diperinci adanya bekal, wa wujudu rahilatin liman bainahu wa baina Makkah marhalatain, ada di situ kendaraan yang dipakai untuk perjalanan ke sana. Kemudian yang ketiga amnut tariq, amannya jalan. Ya kayak sekarang ini namanya ndak aman, jadi terhitung umat Islam tidak ada yang wajib untuk menunaikan haji karena secara prinsip tidak aman. Satu, sudah tidak ada pesawat terbang ke sana, itu jelas tidak ada tunggangan, maka tidak mustati'. Jadi umat Islam seluruh dunia yang memang tidak memungkinkan ke sana, pesawat tidak bisa masuk ke Saudi, maka dia kategori bukan mustati, walaupun punya bekal bala. Kayak kita tahu saudara-saudara kita sudah lunas pembayarannya, tapi tetap tidak bisa berangkat. Kemudian ayyahruja ma'al mar'ati zawjuha au mukhrimuha au niswatun siqatun sintani fa'aksa. Jadi haji umroh bagi seorang wanita harus ditemani mahram. Di sini ada kelonggaran dalam mazhab Syafi'i. Kalau memang tidak bisa ditemanin suaminya, tidak bisa ditemanin oleh mahramnya, maka boleh ditemani oleh seorang perempuan yang berjumlah 2 atau lebih yang itu bisa dipercaya. Berarti kalau di era sekarang dengan travel itu dikoordinir begitu bagusnya, baik dengan sudah dikelompokkan kamar-kamarnya, dikumpulkan dengan sesama perempuan, maka secara prinsip amannya perjalanan terjamin. Jadi kalaupun tidak pakai mahram juga tidak ada masalah, karena di sini diperkenankan apabila ada beberapa perempuan yang bisa dipercaya dalam melakukan perjalanan untuk menemani, maka tidak ada masalah. Adanya bekal. Maka kemudian haji itu terdiri dari rukun, wajib, sunnah. Fal alkanu mongko tawi piro-piro rukun iku khamsatun ana 5. Rukunnya haji itu ada 5, Pak. Al ihramu 1 ihram. Wa ya utawi ihram iku niyatut dukhuli, niat mlebu fil haji dalam haji. Yang pertama, kula jenengan nak haji, tak baca dulu nggih, coba ya. Wa yustahabbu lan den sunake apa ayyakula yen to ngucap sapa iki wong ma'adalika ing dalem mengkono-mengkono ihram nawaitul hajja ing kalimat nawaitul hajja, nawaitu niat sapa ingsun al hajja ing haji, wa ahramtu lan ihram sapa ingsun bihi kelawan iki haji lillahi krana Allah taala halim wa lurus sinten Allah. Jadi kalau kita haji panjenengan yang pernah haji reguler atau haji plus tanggal 8 itu sudah tarwiyah. Tarwiyah itu para jamaah sudah berangkat ke mana itu? Ya Allah, ke Mina untuk melakukan mabit, yaitu pada tarwiyah pada tanggal 8. Kemudian tanggal 9 mereka menuju ke Arafah qabla zawal, tentunya sebelum matahari mulai bergeser, yaitu tiba waktunya zuhur, mereka sudah sampai sana. Kemudian setelah niat, ya, niat itu bisa dari hotel, ya, bisa dari hotel. Niat nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi taala. Ada yang dari mikot-mikot yang lain juga ada. Kemudian wala yasihhu al ihramu bil haji illa fi ashhurihi. Wala yasihu lan ora sah al ihramu apa ihram bil haji kelawan haji illa fi asyuri endalem, kecuali endalem pira-pira bulan iki haji. Wa ya utawi bulane haji ku Syawalun bulan Syawal, wa Dzulqa'dah lan Dzulqa'dah, wa Ashrul Hijjah lan 10 bulan Dzulhijjah,
Wa akhiru utawi akhir iki wektune haji, wulane haji. Tulu fajri lailatin nahri ku melteke fajare wengine malam riyaya. Jadi ngeten. Wong haji tidak boleh niat kecuali di bulan-bulan haji. Bulan haji itu mulai kapan? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 10 terakhir. Maka dulu ada beberapa orang yang kemudian beristihad, haji ku men gak keruntelan niku po aja Syawal apit besar. Kan yang penting sampai ke sana. Makanya di situ diterangkan asyhurum ma'lumat, bulan-bulan yang diketahui. Kemudian ada orang yang istihad supaya Mekah itu enggak uyel-uyelan, antrinya enggak panjang. Haji bisa dilakukan di selain apa? Arafah atau dilakukan di bulan Dzulhijjah. Maka ini ya istihad yang sangat minoritas sekali, minor sekali sehingga tidak bisa untuk diikuti. Wabakil arkani lan utawi sekarene pira-pira rukune haji al-wuqufi wukuf bi Arafah ing dalem Arafah wa tawaful ifadhati lan tawaf ifadhah wa sa'yu lan sa'i wal haqulan cukur gundul awit taksiru utawa potong. Jadi kalau kita simpelkan Pak, haji niku rukune cuma gangsal. Niat yaitu ihram itu tadi, kemudian wukuf, kemudian tawaf ifadhah, kemudian sa'i, kemudian cukur. Sementara lempar jumroh, kemudian mabit di Musdalifah itu bukan bagian dari rukun. Nanti dia masuk dalam kategori minal wajibat. Jadi rukun itu apa? Ya dia tidak bisa ditinggalkan, harus dilakukan. Nah, tawaf itu kalau kita mengenal dalam bab haji, maka ada dua tawaf, yaitu ada tawaf kudum, ada tawaf ifadhah. Ada lagi tawaf umroh, ada lagi tawaf sunnah. Lah, tawaf kudum itu adalah tawaf pertama kali dia datang ke tanah suci, itu namanya tawaf kudum. Atau kalau tawaf ifadhah, maka itu adalah bagian dari rukunnya haji. Ada lagi yang termasuk minal wajibat, itu adalah tawaf wada. Kemudian berikutnya, rukun berikutnya adalah sa'i. Sa'i itu adalah bagian dari rukunnya haji yang cara pelaksanaannya sebagai kita pahami berjalan dari Safa menuju Marwah. Ketika sampai di lampu hijau, tanda lampu hijau, itu kemudian disunahkan untuk lari-lari kecil. Kemudian rukun yang terakhir adalah cukur, bisa gundul, bisa potong. Kalau gundul maka itu lebih baik. Kalau potong, standar minimnya dalam madzhab Syafi'i itu adalah izalatu salasi sa'aratin, minimal 3 helai rambut. Boleh dicabut, boleh dipotong, boleh karena ditarik gitu, atau karena dibakar juga boleh. Pokoknya yang penting 3 helai rambut. Tapi dalam madzhab yang lain ada yang harus gundul. Kalau nggak gundul nggak sah cukurnya atau tahanulnya. Kalau nggak seperempat nggak boleh. Kalau nggak setengah nggak boleh. Itu beberapa pendapat. Yang ringan memang madzhab Syafi'i, cukup 3 helai rambut. Wa arkanul umrati, adapun utawi umroh pira-pira rukune umroh, iya utawi iki arkanul haji ku kaya dene rukune haji. Kalau umroh persis kayak haji, illal wukufa, kecuali wukuf bi Arafah ing dalem Arafah. Jadi Pak, Bu, yang membedakan haji dengan umroh itu hanya satu. Nah umroh iki gak ono wukuf, nah haji ono wukuf. Sebabe lempar jumroh, mabit ning Mina, niku mabit di Musdalifah, niku mboten termasuk rukun, mangke termasuk minal wajibat. Jadi apa sih bedane haji be umroh? Mok sitok wukuf. Lah wukuf itu tidak akan sah kalau dia tidak start ya dari tanggal 9 itu sampai batas limitnya adalah tulu'il fajri fi asridil hijjah, yaitu melteke fajar ketika tanggal 10 Dzulhijjah.
berarti pas takbiran apik salat Id iki wong-wong niku pun telas. Makanya nanti para ulama hilaf, wukuf siang tidak datang ke situ tapi datangnya malam sah apa enggak? Menurut mayoritas ulama mengatakan sah. Yang penting berjumpa dengan yang namanya wukuf mulai start qabla zawal, yaitu ba'da zawal sampai qabla tulu'il fajr, yaitu mulai tiba waktunya sholat duhur sampai sebelum tiba waktunya sholat subuh. Itu minim, ya itu maksimal sudah. Nah, makanya kalau pengen wukuf minimalis, yaitu mari duhur wes tengok-tengok ning kono tinggal lunga, utawa ana sing njipuk maleme maghrib ning kono tengok-tengok mari ngono tinggal lunga wonten. Tapi ya kalau jamaah reguler haji Indonesia alhamdulillah iku sadurunge wukuf wis ning kono, tanggal 8 wis ning Arafah niku. Saya masih ingat 2013 itu kita berangkat itu siang karena macet ya, sampai sana itu menjelang menjelang asar, nginep malam tarwiyah itu bukan di Mina tapi di Arafah, padahal sunnahnya itu di Mina. Cuma ya pemerintah Indonesia punya pertimbangan, ini kalau kemudian datang ke Mina semua, ini nanti ketarwiyahnya yang rukun bisa terbengkalai, maka mending ninggalin sunnah, karena kan tarwiyah mabit di Mina tanggal 8 itu sunnah hukumnya. Nah, daripada nanti wukufnya malah gak karuan genai, wis mending sunnah ditinggal, kemudian melaksanakan langsung malam tarwiyah itu sudah berada di Arafah yang seharusnya berada di Mina. Tapi biasanya kalau KPIH itu saya masih ingat KPIH Muhammadiyah, kalau yang saya masih ingat itu tetap pingin tinggal ngomong ke ketua kloternya, minta izin, Pak saya dan rombongan satu bis mau ke mabit di Mina untuk tanggal 8-nya. Ya enggak apa-apa, yang penting tanggung jawab. Tapi pada prinsipnya apa yang diambil oleh Kementerian Agama itu sudah bagus untuk kehati-hatian. Bisa jangan bayangkan orang segitu banyaknya nanti malah wukufnya tidak dapat, itu malah berisiko, karena haji itu ya al-hajju Arafah, haji itu Arafah. Falaisa mongko ra ono apa iki wukuf iku minha yen tengah saking umroh. Maka dapat kita pahami Pak, orang kalau mau haji harus benar-benar belajar tata cara haji. Muga-muga kula panjenengan yang hadir di sini, yang sekarang ikut kajian online juga via fanspage An-Nawawi Ampel, semoga panjenengan semuanya bisa ditakdirkan oleh Allah ke tanah suci, tidak hanya sendiri tetapi bersama keluarga, bersama anak-anak, bersama istri, bersama suami, bersama orang tua, karena tiada kebahagiaan dan itu tidak akan ternilai dengan apapun ketika kula panjenengan bisa mengajak pasangan, anak dan orang tua ke tanah suci. Apalagi ke tanah sucinya adalah haji. Kalau umroh ya haji lebih baik, karena apapun itu dia bagian dari ruknun min arkanil Islam. Nah, samangke sebelum saya tutup kajian pada siang hari ini, saya ingin berbagi ke jenengan. Ya apa sih carane iso budal haji? Satu, kalau ingin berangkat haji bersama orang-orang terkasih, maka mau ndak mau kula jenengan kudu minta ning Gusti Allah, minta kepada Allah. Cara bukti kita minta kepada Allah adalah satu, kula jenengan mari salat istiqomah ndak njaluk ning Gusti Allah iso tindak haji. Tanda bukti kita serius minta. Orang kan kalau ditanya kepingin haji ndak? Oh kalau ditanya pasti kepingin. Tetapi pertanyaannya habis sholat tadi itu minta doa supaya dimudahkan ke tanah suci apa enggak? Kalau enggak berarti keseriusannya belum. Setiap sholat njaluk ning Gusti Allah mudahkan. Masalah jenengan ngira-ngira aku ketoke enggak duwe duit, ngenteni sekian tahun belum jelas kapan. Enggak apa-apa, minta terus. Satu, setiap selesai sholat. Yang kedua, segera buka tabungan
untuk haji. Walaupun 100.000, niatkan. Contoh ini jenengan punya uang 100, kalau tabungan haji itu kan bisa 100, 200 itu bisa kan. Kita buka di bank atas nama tabungan haji. Naudzubillah min dzalik. Seandainya pun kita nabung 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, belum lengkap-lengkap dan belum berangkat dan kedahuluan meninggal dunia, maka niat panjenengan nabung untuk haji itu sudah dicatat oleh Allah bahwa panjenengan sudah kerentek haji. Bayangkan, cuma sekedar niat dan kita sudah masang uang 100.000 di tabungan, itu kita sudah dicatat oleh Allah. Kalaupun tidak sampai, kita sudah dicatat oleh Allah kafailih kaya dene wong sing nglakoni haji. Enak napa mboten? Enak. Lah wong kerek niat, terus bukti niat itu apa? Ya nabung. Nabungnya atas nama haji, jangan tabungan umum, pisahkan. Atau kalau panjenengan pegawai negeri, buat auto debit. Kalau kan tiap bulan sudah jelas ada uang transferan, umpama ada uang transferan 5 juta umpama, buat auto debit minimal tiap bulan, langsung buka 5 rekening, anaknya, istrinya, kemudian dibuat auto debit masing-masing per bulan 100.000. Buat auto debit biar jenengan tidak kepikiran harus menabungkan. Buat auto debit, terserah mau sampainya kapan, bukan urusan panjenengan. Buat auto debit, enak itu auto debit. Jenengan tidak tahu-tahu ya tiba-tiba uang kepotong dan tidak terasa juga. Tinggal buka di tabungan itu, bisa pakai tabungan terencana, mau langsung di atas namakan haji, langsung auto debit. Bisa. Kalau rekening dengan bank yang sama kan bisa itu auto debit. Langsung kepotong 200.000, 200.000, 200.000, 200. Kepotong 1 bulan 1 juta, tidak terasa. Lawang ada uang 5 juta, kepotong 1 juta masa tidak terasa. Kalau niat harus begitu, Pak. Ini saya ngomong dohir saja. Jadi berdoa setelah sholat itu diistiqomahkan. Yang kedua, segera buka tabungan haji. Dan yang ketiga, minta doa restu orang tua supaya hajat dan niat baik panjenengan untuk berangkat ke tanah suci, memberangkatkan orang tua, itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semuanya ditakdirkan oleh Allah ke tanah suci, dan pandemi ini segera selesai, umroh segera dibuka, dan tahun depan semoga haji juga bisa normal kembali. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.